Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu pelaku UMKM yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan usahanya serta strategi pemasaran yang digunakan dalam mengembangkan bisnisnya. Selamat siang, Pak. Baik, agar teman-teman yang menonton lebih mengenal usaha Ibu, kita mulai dari sesi pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Pertanyaan pertama, boleh dikenakan terlebih dahulu nama usaha Ibu, bergerak di bidang apa, dan sejak kapan usaha ini berdiri? Kebetulan toko saya itu namanya Moniso. Moniso itu toko serba ada, mulai dari perabotan, alat tulis, terus ada mainan juga, alat-alat rumah tangga, pokoknya semuanya ada. Dan Moniso sudah berdiri dari awal Juli tahun 2025, 1 tahun yang lalu. Oke, berarti sudah tahu 1 tahun yang Ya, lalu. betul. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Menarik sekali ya tadi pembicaraan yang sudah dijelaskan di awal. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Ibu hingga akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha ini? Apakah ada cerita atau perjalanan yang menjadi awal mula berdirinya usaha ini? Untuk awal mulanya kebetulan di sekitar saya ini belum ada toko untuk perabotan, dan kebetulan di lokasi ini dekat dengan sekolah. Jadi banyak anak-anak juga, banyak ibu-ibu. Jadi saya memutuskan untuk menjual Segala kebutuhan ya yang segala mengenai itu kebutuhan mungkin. di masyarakat, keperluan masyarakat seperti Oke. itu. Berarti untuk eh, apa namanya target pasarnya itu mungkin Semua usia, semua iya, usia. semua kalangan. Oke. Baik Ibu, pertanyaan Ya, selanjutnya, kalau boleh tahu produk atau jasa apa aja sih yang ditawarkan? Lalu apa aja yang menjadi keunggulan ciri khas toko Miniso itu? untuk produknya kita ada alat-alat rumah tangga, ada mainan anak, skincare dan kosmetik juga ada, aksesoris wanita, dan juga peralatan alat tulis juga ada. Jadi lengkap ya. Iya, lengkap semua ada. Gitu. Kalau untuk konsumen sendiri, siapa sih yang menjadi target utamanya? Untuk Untuk target utamanya Konsumen. semua kalangan sih, karena kita emang serba ada, dari mulai anak kecil, ibu-ibu juga anak bisa kuliah, belanja. anak sekolah, Iya, betul. rumah tangga. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau untuk pemasaran secara online, itu toko Miniso itu menggunakan sosial media apa sih? Untuk sosial media kita ada Instagram, ada TikTok, di WhatsApp juga kita ada member-member yang kita update terus lah barang-barang yang ya yang baru launching, yang ready. Tuh, Kalau kita untuk di update TikTok terus. itu suka live streaming apa enggak? Untuk sekarang sih belum Belum. ya. Iya. Iya, mungkin ke depannya, karena kan kita baru juga masih masih terus update buat ya ke depannya. Mungkin ke depannya bakal live streaming. Nah, selama menjalankan usaha ini, ada apa aja sih tantangan Ibu, menurut Ibu, tantangan terbesar Ya. untuk memasarkan produk, atau tantangan terbesar keuangan atau apa? Untuk tantangan sih karena baru-baru ini kebetulan di sekitar Moniso ini, dekat dari sini ada baru dibuka Mister DIY. Jadi pasti kita akan bersaing juga kan untuk kedepannya. Tapi cara mengatasinya, karena Moniso ini barangnya selalu update mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kayak yang viral-viral nih kita adain gitu, Yang supaya tren-tren gitu. Mungkin itu salah satu cara untuk bersaing dengan para kompetitor. tuh. Jadi barangnya terus update lah mengikuti perkembangan zaman gitu.
Kalau dari sisi pelanggan, sendiri, bagaimana Ya. tanggapan mereka terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan? Apakah ada testimoni dari testimoni atau pengalaman yang paling berkesan mungkin dari para pelanggan atau konsumen? Untuk pelayanan sih alhamdulillah ya selama ini tidak ada komplain dari customer. Terus influencer Sukabumi juga udah banyak yang review Moniso, dan alhamdulillah di sosial media tanggapannya, komentarnya bagus, tidak ada komentar yang kurang berkenan tuh Oke. saat ini. Boleh lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu Ya. apa harapan dan rencana pengembangan usaha ini ke depannya? Apakah ada target atau inovasi yang akan diwujudkan mengenai Moniso ini di bidang usaha ini? Untuk kedepannya mungkin kita berekspansi ya. Jadi kedepannya rencananya ingin membuka cabang-cabang gitu Yang lebih untuk banyak Moniso. mungkin ya. Iya betul. Karena baru 1 tahun juga kan, jadi kita masih akan terus berkembang lah untuk kedepannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir juga, apa saran atau pesan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha UMKM seperti yang Ibu jalankan ini? Apa saran atau pesan? Mungkin ada saran dari Ibu sendiri, ya harus terus mempunyai ide yang bakal menjadi apa gimana tuh. Ya intinya ide atau cara yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat yang ingin memulai mulai bisnis. bisnis itu gimana? Untuk apalagi untuk anak-anak muda ya, jangan takut untuk memulai. Walaupun bisnis kecil-kecilan juga nggak apa-apa, lebih baik gitu mulai aja dulu. Jangan jangan overthinking, jangan takut untuk kedepannya gitu sih mungkin. Oke, mungkin untuk yang paling terakhir dari podcast kali ini, Ya. menurut Ibu seberapa penting pemasaran digital dan inovasi dalam menjaga keberlangsungan usaha di era saat ini? Mungkin yang menjaga usaha bisnis di bidang ini tuh di zaman sekarang itu seperti apa sih menjaganya? Kan zaman sekarang itu kayak serba digital. Iya betul. Kebetulan emang marketplace penting sekali sih ya. Jadi kan dari misalkan orang yang tidak tinggal di area Sukabumi juga bisa lewat online kan, check out lewat online Yang gitu. jauh dari kota juga. Ya bisa. Jadi sangat penting sekali untuk marketplace digital gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih udah berbagi cerita juga tentang pemasaran, terus juga pengalaman di toko yang namanya Moniso. Ya. Itu pastinya memberikan inspirasi dan juga wawasan bagi para pendengar semuanya, khususnya bagi mereka yang emang ingin untuk mengembangkan usahanya dan juga bisnisnya. Ya. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Jangan lupa untuk mendukung produk-produk UMKM lokal, karena dengan membeli produk UMKM kita juga pastinya turut untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya Arsi Nur Rahma pamit undur diri, dan juga Siraj, saya juga pamit undur diri. Mungkin untuk podcast kali ini bisa kita cukupkan. Terima kasih para penonton yang sudah menonton podcast kami kali ini.